presiden itu NU aja. Ada. Aku Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU itu masih pangkat dulu lagi, aku pada 7 pangkat. Aku ke 7 Ahlus Sunnah wal Jamaah aja. Orang pada nge-share itu videonya Abah Guru potongan. Kalau kamu ditanya tidak cukup NU, yang penting tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu diplesetkan. Maksudnya itu orang kan banyak ngaku NU tapi tidak melaksanakan prinsip-prinsip NU. Makanya guru sekumpul berkalam seperti itu. Faktanya guru sekumpul itu komisaris tetap NU. Selama masih ada NU, di situ ada guru sekumpul. Nah, kalau di wali-wali di Jawa semua itu udah masyhur lah bahwa komisaris tetap NU itu guru sekumpul. Selain Wali Songo, tentu saja sampai Rasulullah, Nabi Khidir, dan guru sekumpul. Itu tetap selama ada NU, di situ ada guru sekumpul. Kenapa sekarang dijauhkan? Yang bener aja dong. Ada orang NU yang ngaco, ada. Ya di mana-mana ada toh orang ngaco itu. Ulun tuh bukan pengurus NU loh, jangan salah. Bapak Ulun tuh tokoh Muhammadiyah. Jangan salah loh. Ya meskipun Muhammadiyah Bapak ya tukang ziarah, baca lah biasa. Tapi tetap Muhammadiyah. Nah kalau secara struktural, waktu gencar-gencarnya Pak Harto mau membasmi Gus Dur itu, guru sekumpul kan dimohon oleh Gus Dur secara formal ditulis sebagai Mustasar PBN. Kan itu. Gus Dur juga enggak begitu pribadi. Ya udah ditulis boleh. Tapi ya muktamar tetap enggak datang kan gitu. Tapi tetap dalam struktur organisasi itu Mustasar PBN. Menjelang pemilu tahun 1982, Gus Dur menjadi orang yang paling keras mengusung wacana agar NU kembali ke Hitoh 1926. Akhirnya, 2 tahun berikutnya, wacana tersebut kemudian benar-benar disepakati pada Muktamar NU di Situbondo. Kembalinya NU pada Hitoh 1926 untuk tidak terlibat dalam politik praktis, tentu saja tidak diinginkan sekaligus tidak disukai oleh sebagian orang. Sehingga banyak gangguan yang dilancarkan, termasuk dari kalangan para dukun yang mengirim pasukan goib untuk membubarkan muktamar itu. Kiai Haji Muhammad As'ad Situbondo, selaku tuan rumah, tak ingin muktamar itu diganggu-ganggu. Maka beliau kemudian menghubungi guru sekumpul, agar mengontak Raja Jin Islam di Abu Dhabi. Sehingga, gangguan goib dari para jin jahat itu dihadang dari bangsa jin sendiri. Keterlibatan Abah Guru dengan Nahdlatul Ulama makin intens pada Muktamar NU 1994. Beliau diundang oleh Gus Dur untuk datang pada Muktamar NU tersebut. Namun karena kondisi kesehatan, beliau tidak jadi datang. Kendati Abah Guru tidak bisa hadir, nama guru sekumpul tetap tercantum sebagai salah satu dari 9 mustasyar, penasehat PBNU periode 1994 hingga 1999. Dewan Penasehat adalah strata tertinggi dalam struktur kepengurusan NU. Lebih jauh, NU bukanlah organisasi yang baru dikenal guru sekumpul. Sebab para guru beliau di Ponpes Darussalam adalah pendiri sekaligus pengurus NU pada masanya. Sebut saja, Kiai Haji Abdul Qadir Hasan atau yang dikenal dengan julukan Guru Tuha. Beliau adalah pendiri sekaligus pemimpin pertama NU di Martapura. Kemudian Kiai Haji Husain Ali, putra dari Syekh Ali Al-Banjari, ditunjuk sebagai sekretarisnya. Tidak hanya Guru Tuha dan Kiai Haji Husain Ali yang mengurus NU, sejumlah nama ulama besar lainnya juga berkecimpung di dalamnya. Sebut saja, Kiai Haji Salim Maruf, Kiai Haji Seman Mulia, Kiai Haji Salman Jalil, dan didukung para ulama yang menjadi pengajar di Ponpes Darussalam. Bahkan, orang yang menyuruh Guru Tuha menemui Syekh Hashim Asy'ari, menurut penuturan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Banjar Indah, adalah guru ulama Banjar saat itu. Beliau adalah Syekh Kashful Anwar Al-Banjari, pimpinan ketiga Ponpes Darussalam. NU kemudian diwarisi para ulama Banjar berikutnya, seperti Kiai Haji Holilur Rahman bin Kiai Haji Salim Maruf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Badruddin, Kiai Haji Muhammad Fadlan, sepupu Abah Guru, dan Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Husain Ali. Hampir semua ulama yang mengurusi NU di Martapura ada keterkaitan keturunan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kurang tepat, jika ada orang yang mengaku pengikut Datuk Kelampayan, namun mengabaikan ulama yang menjadi penerus perjuangannya. Semoga tidak ada lagi orang Banjar yang seolah berkata, kami Aswaja Banjar tidak perlu NU. Pernyataan-pernyataan yang seperti ini adalah pernyataan dari orang yang kurang mengerti sejarah.
Menurut sejarah, Syarif Hussain mudah digulingkan King Saud dan Wahabi karena orang Aswaja tidak memiliki kekuatan organisasi. Padahal Aswaja di Tanah Haram pada waktu itu mayoritas. Setelah King Saud berkuasa dengan ideologi Wahabinya, ratalah kubah-kubah makam para istri dan sahabat Rasulullah, hilanglah peninggalan sejarah yang mengingatkan pada perjuangan mereka, bahkan makam Rasulullah juga mau diratakan. Menanggapi betapa pentingnya organisasi keagamaan semacam NU, Habib Abu Bakar Al-Masyhur, kakak Habib Umar bin Hafidz berkata, Indonesia beruntung memiliki NU. NU itu bagian dari Aswaja, banyak yang ingin merobohkannya. Dan sungguh malang dan sangat disayangkan, jika dia roboh di tangan orang-orang Aswaja yang tidak tahu bahwa benteng NU itu ditempa dengan darah, keringat, dan air mata ulama pendahulunya.